sosial, apakah suku atau agama, tak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Jika apa? Yaitu tadi, jika harkat dan martabatnya diinjak-injak. Loh, saya bisa jadi Kristen fundamentalis, bisa. Jadi kepada responnya ya, bagaimana merespon ketika kita diinjak-injak. Tergantung kepada situasi yang berkembang. Itulah intelijen. Itulah intelijen. Makanya kita hati-hati, jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak. Hati-hati ya, ini jebakan Batman ini. Nah, dalam hal sekarang, apa hati-hatinya, Jen? Nah, sekarang kita begini, kita mau menggunakan paradigma mana? Paradigma yang ada, ya, yang ada di mana? Yang ada di Bible, atau paradigma yang mana? Situasi. Nah, atau berdasarkan perkembangan situasi. Loh, kalau bilang perkembangan situasi, darah saya lebih mendidih dari kalian. Karena apa? Mempermalukan bintang jenderalnya itu. Loh, sekarang kalian ngomong kan jenderal. Ya walaupun namanya Bonaparte, jangan pakai kata jenderal. Udah nggak pantas dia jadi jenderal. Udah titik. Kalau dia jenderal FPI silakan aja. Mana coba negara ini udah kacau nggak? Dulu zamannya Pak Harto tidak ada boleh memakai seragam seperti militer. Ya betul. Nggak ada. Dulu di Latvia nggak ada yang boleh memakai seragam militer. Kalau sekarang coba bermacam-macam seragam, bingung kan? Bahkan ada yang sama-sama seperti militer lagi, coba lah. Lebih parah lagi, baret merah itu ya, baret merah itu susah ngambilnya. Lihat sekarang baret merah ada di mana-mana. Siapa aja boleh make. Lah ini yang sekarang ini sudah macam-macam ini sekarang. Ada tentara gila, ada gila tentara. Apa bedanya itu? Oh beda lah. Gila tentara sama tentara gila. Kalau gila tentara, Anda gila terhadap apa? Keprajuritan, ketentaraan. Bagaimana meningkatkan profesi Anda? Bagaimana meningkatkan jati diri Anda sebagai seorang tentara? Bagaimana kode etik, ya, kode etik perwira, kode etik tentara dijunjung tinggi. Itu namanya tentara gila tentara. Tapi kalau tentara berhak pakai kata panglima, bikin panglima. Emangnya gampang menjadi panglima? Saya aja nggak bisa jadi panglima kok. Luhut Panjaitan aja nggak pernah jadi panglima. Loh, jadi tolong ya, ini udah gila negara ini. Nggak tahu saya mau kemana dibawa. Mana? Mau dibawa kemana? Mau diarahkan kemana? Kita tidak satu visi sekarang, tidak satu misi, tidak satu aksi. Ya, itulah yang disebut apa? Haluan negara. Kita mau ke utara ya ke utara lah. Ini tidak, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Nggak jelas. Indonesia sekarang di persimpangan jalan. Mau kemana dibawa negara ini? Nah itu tadi, padahal acuannya sudah ada. Apa acuannya? Kompas ya. Kompasnya sudah ada. Amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Bukan amanat kitab suci. Nah, Karena ini bukan negara agama masalahnya. Bukan negara agama, negara yang diizinkan beragama. Tolong beda. Ini kan diobok-obok sejak reformasi antara sekuler dan antara agama. Oke, baik. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Kitab Kristen itu nggak pernah ada judulnya Injil. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Apa kira-kira argumen, gitu ya? Argumen untuk memudahkan orang Kristen itu datang kepada Islam. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Jadi kita sebenarnya dilarang untuk berdebat dengan mereka. Kenapa Nabi larang? Nabi melarang karena tidak boleh kalau bukan ahli. Itu maksudnya. Berarti yang bisa melawan berdebat dengan mereka jangan antum. Nah, inilah. Jangan antum, orang yang memang muslim yang tidak paham tentang mereka. Sebaiknya yang menantang mereka itu adalah orang-orang yang terbaik dari mereka dulu. Begitu seperti saya.
Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu tidak ada lain kecuali orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Peristiwa penyaliban itu bukan peristiwa Yesus atau Isa atau Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus atau the Christ Jesus atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila di mana ada Tuhan disalib. Ini adalah moral yang paling tinggi. Kalau saudara tidak, ini soal nggak pernah dengar. Apa yang pertama? Hanya satu Tuhan, nggak ada Tuhan selain Allah. Itu kita percaya. Kenapa kita setiap pejabat disumpah? Hanya satu Allah yang kita percaya. Ciptakan langit dan bumi itu masuk kita. Ini begitu tinggi nih, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini udah paling top. Yang kedua, tidak ada Allah lain selain Allah. Jadi bagi kita, kalau saya terapkan dalam New Pertamina Clean, kalau menggunakan moral dan akhlak paling tinggi, etika paling tinggi, KBUMN menggunakan istilah akhlak, saya mau jelaskan bagaimana tafsiran saya seperti ini. Yang kedua, tidak boleh ada siapapun jadi ilah kamu. Jadi takut pada orang itu akan mendatangkan jerat. Nggak ada oknum pejabat manapun yang bisa mengancam kita dalam menjalankan tugas. Kita hanya taat satu Allah. Jadi nggak ada Allah lain, matahari lain istilahnya. Tidak ada, satu matahari. Yang ketiga, jangan, apa yang ketiga? Jangan sebut nama Allah sembarangan. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani, menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Yang keempat, tentu kita harus menghormati hari Sabat. Makanya saya kira sudah kita laksanakan. Yang mau Jumatan, yang mau mingguan. Pertamina menghargai keyakinan setiap orang. Karena itu keyakinan. Kita harus menghargai. Yang kelima, ini sudah dipakai menghormati orang tua, ayah dan ibu kita. Tentu orang tua di sini adalah kita juga ingin menghargai senior-senior kita. Para mantan-mantan pejabat kita yang telah berjuang buat kita, yang telah mati buat kita, harus kita respect, hormatin. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada manusia bisa melaksanakan 10 hukum Allah. Tapi kita harus respect, hormat kepada orang lebih senior, lebih tua daripada kita. Tapi bukan berarti senioritas di atas meritokrasi. Ini bicara profesional, hormat. Tapi bukan berarti karena orang tua hormat, kasih kerjaan, dia nggak becus juga kasih. Bukan seperti itu pengertiannya. Kita hormat. Nah, yang keenam, dalam hubungan antar kita, apa yang paling penting? Jangan membunuh. Jangan membunuh karakter karena bersaing itu nggak boleh. Apalagi bunuh orang, nggak bisa. Hubungan manusia paling tinggi, moral, akhlak atau etika paling tinggi, yang saya tahu adalah kalau mau dikumpulkan dari 10, 2, jangan membunuh. Sebenci apapun kamu sama orang nggak bisa bunuh dia kamu, karena itu ciptaan Tuhan. Apalagi kita sesama sebagai insan Pertamina. Tidak boleh ada pikiran kita benci sesama kita sampai mau bunuh kita. Yang ketujuh, ini penting. Jangan berzina. Tidak boleh ada affair di antara sama insan Pertamina. Tidak boleh ada. Dalam hubungan kerja, tidak boleh ada. Kita harus berusaha jaga ini. Dia punya keluarga, sama punya keluarga, tidak boleh terjadi. Inilah moral dan etika paling tinggi. Kalau Anda mau suruh saya bicara tentang moral etika paling tinggi. Yang ke-8, tidak boleh mencuri. Total kita nggak boleh mencuri. Apalagi mencuri aset negara Pertamina. Kita disumpah untuk menjaga tidak ada barang yang dicuri.
Yang ke-9, kita nggak boleh memfitnah orang, tidak boleh bersaksi dusta pada kita. Yang karena jabatan, apalagi menentukan PLL, Pertamina reference level, kita mulai bohong ini gitu loh. Ini orang terbaik dikasih nilai yang rendah. Yang rendah karena dekat kasih yang tinggi. Terus mulai mengarang-arang. Itu namanya bersaksi dusta. Anda tidak boleh membuat testimoni, bersaksi kepada bawahan kamu, atasan kamu dengan bohong. Karena itu kan menghancurkan karirnya dia. Jadi insan Pertamina tidak diperbolehkan memfitnah, bersaksi, membuat pernyataan palsu kepada rekan kerja atau atasan atau bawahan. Tidak bisa. Yang ke-10, kita tidak boleh menginginkan milik orang. Jadi karena pengen menginginkan jabatan orang, hak orang, atau dia punya iri dengki, mulai menghalalkan segala cara. Ini tidak boleh. Saya kira itu yang ketika saya dikasih bilang itu adalah moral dan etika tertinggi. Dan itu semua sama di muka hukum. Mau dia mengatakan dia sebagai dirjen atau siapapun, ketika melakukan tindak pidana, tolong diusut tuntas dan ditindak seadil-adilnya. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi. Agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama. Dan beliau bisa sebagai orang Kristen, menurut saya beliau adalah seorang tokoh politik yang betul-betul memiliki hikmat Allah untuk paham, menimbang perkara, dan paham bagaimana menghadapi lawan-lawan politik. Dan paham untuk bisa bertahan dalam situasi begitu sulit. Dari dulu saya sangat mengagumi beliau. Ya, kita harus sampaikan seperti itu. Ya, saya kira itu. Hei, jalan Eri 1. Minta foto, Pak. Grogi. Saya grogi. Repot, adik gue. Emang pelayanan luar biasa. Kamu nggak mau sih tadi masuk berarti ya? Aku nggak serius kok. Nah, ini foto yang serius nih, Pak. Tadi belum. Kalau dia relawan Bapak nih. Yang bagi-bagi sampai di Bapak. Beliau sangat dihormati, diminta menjadi saksi asli dalam kasus Yahya ini. Dan saya kira kalau saya diminta menjadi saksi ahli, ya mungkin cocok. Dan saya senang. Mengapa saya anggap cocok dan senang? Karena gini, kalau ada orang yang melawan Yahya, getol melawan Yahya sejak bertahun-tahun yang lampau, itu adalah saya. Saya pikir ya Yahya kan pernah tantang kan,
Ya lapor saya di polisi, nanti saya bongkar semua. Dan saya bayangkan seandainya memang dalam sidang dan saya jadi saksi ahli dan diberi kesempatan untuk ya sedikit pemanasan dengan Yahya juga itu bagus lah ya. Itu pasti senang sekali saya kalau bisa berhadapan dengan dia karena sekian lama tidak pernah tercapai. Hanya memang proses keadilan ini harus terus berjalan. Ahok dibilang maaf, kalau minta maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting-setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Sebagai orang Kristen, menurut saya beliau adalah seorang tokoh yang betul-betul memiliki hikmat Allah. Saya sangat mengagumi beliau. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada KC. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. KC itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys.
penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya, polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh, takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Kalau udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Bit, Ade, iki lagi rame iki, Bit. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bit. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bit, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bit? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bit? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan
setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Saya jadi saksi ahlinya kasus Yahya Waloni. Jadi kita semua tahu bahwa Yahya sudah ditangkap, lalu dia harus berurusan dengan kasus hukum terkait dengan penistaan agama yang dia lakukan terhadap agama Kristen dengan segala macam tuduhan sampahnya. Nah, seperti saya informasikan sebelumnya bahwa sebelumnya saya diminta menjadi saksi ahli dalam kasus Yahya ini. Dan saya kira kalau saya diminta menjadi saksi ahli, ya mungkin cocok. Dan saya senang. Mengapa saya anggap cocok dan senang? Karena gini, kalau ada orang yang melawan Yahya, getol melawan Yahya sejak bertahun-tahun yang lampau, itu adalah saya. Bahkan saya dengan Yahya ini berulang kali dijadwalkan untuk bertemu di dalam debat, tapi ya selalu saja batal. Dan terakhir yang berapa tahun yang lalu yang heboh cukup besar, bahkan mau debat secara besar-besaran, sayangnya sudah dijadwalkan tetapi dibatalkan oleh pihak keamanan. Juga fasilitasi selanjutnya dari lembaga Islam Abdullah Wasi'an Foundation itu gagal juga karena Yahya tidak bersedia. Oleh Yahya diklaim bahwa Universitas Kristen Papua itu dialah pendirinya. Itu omong kosong banyak. Dan sayalah yang membongkar kebohongan dan penipuan dia itu. Jadi kebohongan-kebohongan Yahya itu saya yang bongkar. Karena itu saya anggap kalau saya diminta menjadi saksi ahli melawan atau dalam kasus Yahya Waloni, saya kira itu cocok. Dan saya sangat suka hal itu. Saya pikir ya Yahya kan pernah tantang kan, ya lapor saya di polisi, nanti saya bongkar semua. Dan saya bayangkan seandainya memang dalam sidang dan saya jadi saksi ahli dan diberi kesempatan untuk ya sedikit pemanasan dengan Yahya juga, itu bagus lah ya. Itu pasti senang sekali saya kalau bisa berhadapan dengan dia, karena sekian lama tidak pernah tercapai ya kerinduan untuk debat dengan Yahya, untuk membungkam segala macam mulut busuk dan semua tudingan palsu dari Yahya itu. Banyak pihak Bareskrim itu lebih memilih untuk meminta saksi ahli dari ya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan juga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya kira sebenarnya kalau melihat nama lembaganya memang pantas untuk dimintai ya keterangan atau mereka jadi saksi ahli. Mengapa? Karena PGI itu lembaga besar. Secara organisasi itu mestinya bagus, kuat. Ketimbang saya yang hanyalah seorang pribadi Esra dari gereja yang hanya gereja kecil. Ya. Sehingga mungkin tidak bisa mewakili suara kekristenan. Kalau diminta dari PGI, ya secara organisasi itu bagus. Apalagi kalau diminta dari Lembaga Alkitab Indonesia, karena mereka lah yang memproduksi atau mencetak Alkitab dan distribusikannya ke seluruh Indonesia.
Dan kita tahu siapa-siapa menyerang iman Kristen, serangannya seperti apa, dan lalu merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantah setiap serangan itu. Nah, kami tahu dengan kata lapangannya. Tetapi masalahnya adalah bahwa PGI sebagai lembaga gereja, LAI sebagai lembaga Alkitab Indonesia, ya saya kira tidak terlalu aktif di dalam media sosial, sehingga tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tapi menurut saya adalah jauh lebih baik kalau itu yang menjadi saksi ahli itu adalah memang orang yang bukan hanya ahli, tetapi juga aktif dan mengetahui perkembangan-perkembangan serangan terhadap iman Kristen di media sosial. Itu kelemahannya. Tapi bayangkan kalau ternyata teolog yang diminta menjadi saksi ahli adalah orang liberal. Mendukung tudingan Yahya bahwa Alkitab telah dipalsukan. Nah, itu jadi masalahnya. Karena itu ini hanya keterangan saya dan kecemasan saya yang saya bagikan. Dan saya sampaikan ini supaya kita berdoalah. Ya, kita berdoa. Kita tidak perlu memusuhi Yahya, tidak perlu benci dia, ya. Apalagi dia sudah minta maaf, entah dia maafnya minta maaf tulus atau tidak. Walaupun saya sendiri cukup yakin bahwa dia tidak tulus meminta maaf. Nah, tapi ya kita tidak perlu benci dia. Hanya memang proses keadilan ini harus terus berjalan. Ya, proses keadilan harus terus berjalan. Tapi kalau saksi ahli yang akan diberikan itu ternyata orang liberal, ya, yang justru mendukung apa yang dikatakan oleh Yahya, lalu apa yang kita bisa harapkan dari hal ini, ya. Nah, karena itulah ini saya sampaikan keprihatinan saya dan kecemasan saya. Marilah kita berdoa supaya ya, kalau memang harus dari PGI, kiranya ada ahli yang ke sana tapi bukan orang liberal. Ya, bukan orang liberal. Semoga ada yang bukan liberal di kalangan PGI yang duduk sebagai saksi ahli. Supaya apa yang disampaikan adalah apa yang memang merupakan keyakinan kekristenan yang ortodoks, yang saya itu adalah ajaran yang benar. Oke, itu saja pendapat saya dalam hal ini, dan semoga ini membuat kita semua mau berdoa dengan sungguh-sungguh supaya keadilan betul-betul dinyatakan di negara kita yang tercinta ini. Kita sudah cemas-cemas waktu hari pertama, hari kedua Pak KC ditangkap ya. Dan semua yang kita cemaskan terbukti malam ini. Ya, semua terbukti ya. Jadi dari awal kita bilang, tolonglah semua orang pintar, tapi kalau urusan ini lobby harus bawa rujak pecel. Ya, lobby harus berjalan. Sampai saya sebutkan kenapa Yahya Waloni di hari kedua bisa masuk ke rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, ya, padahal dengan sakit yang tidak kelihatan. Padahal di sana dia ditarik oleh tim dia, dicuci otaknya di sana di rumah sakit dengan pura-pura besuk. Jadi kalau di dalam itu kan dia tidak bisa dilobi, di brief ya. MUI datang semua dengan alasan besuk, atur strategi. Sampai keluarlah akhirnya kata maaf itu kan. Tapi itu kan jebakan Batman juga. Ahok dibilang maaf, kalau minta maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting-setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Saya mau bilang sampai malam ini KC kuat, besok saya nggak ngerti ini. Makanya tolonglah kita bayar berapapun yang dibutuhkan pengacara. Kita akan usahakan dengan tim ya. Kita tidak mau pengacara gratisan. Walaupun waktu start kita nggak punya uang, kita harus akui. Tapi waktu berjalan kan kita buktikan, kita kompak loh. Diaspora ini 139 negara kompak. Makanya kita kalau lebih bagus bergerak, kecilnya uang itu. Kami ini tulus ya, supaya Anda bisa bekerja maksimum ya. Kemudian percayalah, dengan segala keterbatasan kami yakin sanggup ya mensupport secara rujak pecel yang Anda butuhkan bisa berlipat-lipat.
Tapi harus terbuka karena ini bukan uang satu orang. Ini uang bersama supaya gairah memberi